Tunggu 3 menitan lagi kali ya? Enggak sih, kita dapat undangan. Apa itu? Lu dapat kok. IT. Oh, terbitin. Nggak dengar suaranya gimana? Satu aja, Bu. Dengar suaranya gimana? Ada suara. Monitor tua. Mata tua. Kecil-kecil aduh ampun deh, kadang-kadang nggak ngeliat. 10.35 kita mulai ya, teman-teman. Oh iya. Baiklah. Kita off kan. Oke, udah 10.35 kita mulai aja ya, nggak apa-apa ya. Yang telat, yang nggak ikut atau berhalangan hadir, nanti itu bisa recording sih buat mereka supaya sebentar dengan informasi ya. Oke, lanjut. Oke, selamat pagi semuanya. Lanjut aja. Selamat aja ya. pagi Mas Dimas. Selamat pagi semuanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Semoga aman-aman dan sehat-sehat ya. Iya. Pada kesempatan kali ini kami dari tim IT mau share Sekom punya company portal. Jadi apa aja kita bahas nanti. Ya, agendanya introduction, company portal, lalu konten planningnya, pre-requirement, implementation planning, sama Q&A ya. Oke, kita mulai aja. Company portal di Sekom ini kita buat menggunakan Microsoft SharePoint ya. Microsoft SharePoint sendiri adalah web-based kolaboratif platform yang mengintegrasikan Microsoft Office. Di launching pertama di 2001, tapi yang kita gunakan saat ini sudah berbasis cloud ya. Jadi servernya nggak ada di physically. Semuanya udah via cloud. Nanti loginnya menggunakan username dan password. Oke, kita next. Kenapa kita memilih teknologi SharePoint ya? SharePoint adalah platform. Dia pertama bukan desktop aplikasi, artinya kita nggak perlu server, kita nggak perlu install aplikasi ya. Dan karena dia cloud, maintain-nya juga enak, gampang, SLA-nya juga tinggi, nggak perlu khawatir down atau segala macam.
Lalu yang kedua, dia bisa dipanggil melalui browser. Yang ketiga, store di server ini maksudnya servernya cloud ya, cloud server. Jadi meskipun dia sistemnya cloud computing, tetap ada servernya. Gitu. Di sini servernya mungkin data center Microsoft. Lalu yang keempat adalah content management system konsep. Ya, content management system itu lebih ke arah gimana nanti teman-teman semua, Bapak Ibu semua di sini bisa melakukan sharing konten berbasiskan GUI gitu. Jadi gampang tinggal drag and drop aja jadi konten, jadi portal berita, jadi apa nanti kita untuk lebih jelasnya kita di sesi hands on aja nanti kita show. Oke. Yang kedua dan tidak kalah penting adalah collaboration. Di sini yang dimaksud dengan collaboration adalah dia adalah tools yang diperuntukkan untuk sharing, lalu build solution ya. Karena dari sharing itu nanti kita punya solution atau insight-insight lain. Karena yang sharing nggak hanya satu atau dua orang ya, mungkin satu company bisa sharing bareng gitu. Lalu yang penting juga adalah document storage. Kalau Bapak Ibu familiar dengan Microsoft Teams, di dalamnya kan ada files ya. Nah itu back end service-nya itu service di balik layarnya adalah Microsoft SharePoint. Jadi dia bisa kalau SharePoint-nya kita matikan, service-nya otomatis di Teams-nya Bapak Ibu nggak bisa sharing dokumen lagi. Gitu. Lalu yang terakhir adalah kita bisa bikin website menggunakan SharePoint. Nanti kita demoin aja langsung deh kalau yang keempat ini ya. Sampai sini belum ada lah ya. Belum ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum ada, kita lanjut aja ya. Oke, di sini kita bahas fiturnya. Di sini salah satu fiturnya adalah seperti yang disebutkan tadi, dia bisa membuat website ya, nggak hanya satu website, tapi banyak gitu, berhalaman-halaman. Nanti Bapak Ibu bisa bikin website sesuai dengan kebutuhan departemennya masing-masing. Misalnya gitu, saya mau punya halaman website sendiri, cuma integrasi ke portal utama itu bisa seperti itu. Oke, yang kedua adalah content control. Nah, controlling content, siapa yang bisa post dan siapa yang bisa read. Ini yang penting ya, karena kan yang kita tahu di sini security-nya agak tight ya. Nah, ini content control-nya kepake banget untuk ini. Jadi nanti kita bisa pilihkan orang-orang siapa aja yang bisa update kontennya dan siapa aja yang bisa hanya read aja gitu. Jadi konten kreatornya siapa, konten consumer-nya siapa, nanti kita bisa pilihkan. Oke, next. Nah, ini juga nggak kalah penting ya. Seiring berjalannya waktu nanti konten yang ada di portal kita mungkin akan banyak ya, banyak sekali gitu. Nah, fasilitas ini juga disupport oleh Microsoft SharePoint. Jadi kita bisa cari kontennya seperti Bapak Ibu nyari email di Outlook gitu. Saya udah tes. Oke, next. Ini juga nggak kalah penting karena Bapak Ibu semua sharing konten dan konten-konten tentunya yang bermanfaat ya. Jadi para pembacanya juga akan mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Oke, dan yang terakhir ini juga penting juga, desain dan create beberapa custom aplikasi ya, workflow dan lain-lain. Nanti kita demoin aja kalau yang ini ya, karena kita udah siapin test case-nya. Oke, cara aksesnya gimana? Nah, aksesnya adalah Bapak Ibu buka browser aja, Mozilla Firefox atau Google Chrome, lalu input ini nih, secom.ind.sharepoint.com. Tapi untuk saat ini saya nggak tahu ya. Nanti habis meeting ini, habis sosialisasi ini mungkin saya akan kasih aksesnya gitu. Tapi untuk saat ini boleh dicoba dulu. Kalau punya akses ya mungkin saya lupa cabut ya. Ya. Untuk username dan passwordnya sendiri, ya maaf Pak, Pak Winnie, silakan. Nggak, iya, mau nanya password, pakai password nggak? Lanjut ternyata mau bicara. Pakai untuk username dan passwordnya menggunakan user loginnya menggunakan email Bapak Ibu sendiri-sendiri ya, nggak boleh sharing ya. Passwordnya juga password Bapak Ibu sendiri-sendiri. Nah ini adalah salah satu alasan kenapa kita standarisasi password gitu, karena kita akan launching beberapa aplikasi yang mungkin arahnya ke cloud gitu. Dan itu kalau passwordnya 1, 2, 3 ya agak susah sih ya, maksudnya gampang kena brute force nanti atau kena hack gitu, nanti repot IT juga sih, bener itu. Kalau cuma rusak nggak apa-apa, kalau kehilangan data atau kehilangan uang mungkin itu lebih repot lagi kan. Seperti itu sih. Oke ya, kita next. Content planning-nya berdasarkan
informasi awal ada hasil diskusi dengan Inamisan, ya kita akan put announcement di portal, lalu kita akan put company policy ya. Company policy itu lebih ke arah buku yang itu sih, apa sih, lupa saya namanya, Pak Benny, yang di awal kita join. PKB. PKB, iya itu PKB. Nah, cuman kan terakhir saya ngobrol sama Pak Fian itu revisi terbaru belum siap, jadi kita belum tampilkan company policy ya, baru SOP aja. SOP prosedur kita tampilkan data-data ISO yang sudah ada di Bang Richard ya. Jadi harusnya sih sudah oke untuk di-share ya. Oke, next news dan event. Ini juga ini lebih ke HRD mungkin ya. Ada news apa atau ada mau sharing apa, tapi ini tidak menutup kemungkinan selain HRD bisa update juga. Nanti kita bisa buatkan aksesnya. Oke, next. Organization structure sebetulnya sudah ada, cuma kita masih develop di bagian internal servernya, karena ada beberapa yang terutama metadatanya nggak komplit ya. Jadi contohnya nih, misalnya saya Dimas, gitu, saya bekerja under Pak Emmanuel gitu. Nah, yang kayak gitu, terus posisi saya apa, under saya nanti berapa orang, nah itunya tuh nggak komplit. Jadi kita sudah build, cuman masih under progress ya. Nanti kita tunjukkan aja. Oke, company information, yang punya bangku datang. Company information mungkin lebih ke arah news dan event, saya juga lupa nih nanti ininya gimana. Oke, next job vacant, terakhir ada job vacant ya. Jadi internal job vacant nanti akan diput di portal oleh tim HRD yang mempunyai wewenang. Oke, next lagi. Nah ini security planningnya. Sejauh ini kita setnya external sharing tidak kita matikan ya. Jadi sebetulnya SharePoint itu bisa digunakan untuk external sharing juga. Cuman karena satu dan lain hal security reason ya kita matikan ini. Nah, file dan folder links hanya bisa disinkronize oleh orang-orang yang ada di organisasi. Ya, dalam hal ini Sekam Indonesia dan grup ya. Akses kontrolnya ini lebih ke arah admin. Sebetulnya ini bisa di setup juga di mobile, tapi membutuhkan license tambahan ya, teman. Jadi sebetulnya ini sangat memungkinkan sekali di setup di mobile phone-nya teman-teman, cuman butuh license tambahan, itu aja sih. Oke, sharing policy ini juga sama. Links internal ini mungkin lebih ke admin ya, saya skip aja. Lalu sync policy-nya, jadi yang Bapak Ibu bisa synchronize di SharePoint ini, konten-kontennya ya. Nah, kita blok untuk MP3, musik, MP4, MKV, dan FLV. MKV dan FLV itu lebih ke video ya. Jadi nggak bisa diupload di portal. Ya, saya nggak tahu nanti kalau ada kebutuhan lain, mungkin kita bisa diskusikan lagi. Cuma untuk saat ini, kalau ini diupload di portal, nanti akan banyak, ya akan makan banyak storage sih. Ya, ini update interface-nya sejauh ini. Untuk announcement page seperti ini, nanti kita lihat aja langsung. SOP page-nya seperti ini. Lalu organization chart-nya seperti ini. Electric form, dan ya di kemudian hari yang akan kita develop satu persatu ya, seperti ini nanti. Job vacancies seperti ini. News seperti ini. Lalu primary portalnya, ini saya belum update, tapi kurang lebih akan seperti ini nanti. Jadi company portalnya. Oke, nah ini portal interface-nya yang saat ini udah terupdate ya, seperti ini. Nah, sejauh ini yang sudah kita lakukan adalah kita sudah put announcement satu data, satu konten ya. Lalu untuk SOP on progress with ISO sejauh ini sudah 80% kita upload ya, kita scan-scanin lalu kita upload ke portal. Under progress electronic form saat ini sudah ada 4 electronic form, ini masih di IT semua, lalu 9 manual form ya. Udah diupdate ke portal, nanti kita bisa lihat. Job vacancy untuk kebutuhan konten awal kita put 2 job vacancy, tapi dua-duanya sudah sudah close ya job vacancy-nya. Lalu yang news update saat ini ada 3 artikel.
Nah, ini Sekom sosial media. Jadi salah satu request dari Inamisan terakhir itu adalah kita punya sosial media internal sendiri, internal office. Untuk sosial media, teknologi yang kita gunakan sebetulnya sudah include bundling di paket Office 365 ya, namanya Microsoft Yammer. Yammer ini adalah sosial media networking service yang digunakan untuk private communication antar organisasi. Gitu. Artinya ya hanya orang-orang di kantor aja yang bisa akses Yammer ini. Oke. Next, langsung kita demoin aja. Untuk saat ini ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita move ke demo company portal dan Yammer? Mas Dimas mau Ya. nanya dong. Silakan Pak Beni. Bukan saya dulu tuh. Irfan ya. Oh iya, oke silakan Pak Ivan. Mas mau nanya, ini kan tadi katanya kita semua akan dapat akses ya untuk upload dan sharing konten-konten itu. Nah, nanti akan ada ini nggak sih PIC yang akan ngefilter konten tersebut? Saat ini sih kita planningnya nanti memang ada admin ya, nggak semuanya bisa upload konten gitu. Jadi kita akan tunjuk admin dari masing-masing departemen yang mungkin admin ini akan bantu uploadkan konten-kontennya. Kalau untuk filter sendiri ini masukan bagus sih ya. Kita belum bicarakan, tapi ya tujuan dari sosialisasi ini ada untuk mengget insight-insight seperti ini nih. Seperti Pak Ivan sampaikan ini. Nanti kita bawa ke meeting deh, Pak. Siap. Filteringnya. Takutnya ada yang nggak relate kan sama internal, jadinya disalahgunakan portalnya. Boleh. Ini saya catat dulu ya. Thank you, Mas. Saya mau nanya. Iya, silakan Pak. Tadi kan ada company information. Nah, itu apakah nanti sama dengan yang Sekom punya website sekarang, atau yang atau terpisah gitu? Karena yang sekarang website pun jarang ada yang update gitu, isinya atau informasinya masih diam. Nah, itu juga harus harus sama berarti kan? Cuman ini kan untuk internet. Iya. Yang berikutnya untuk aplikasi ini bisa dibuka di laptop aja atau di handphone juga? Kalau untuk Bisa aja. aplikasi, oke Pak Beni, saya jawab dulu ya. Kalau untuk konten sendiri, kalau company portal itu lebih ke arah internal mungkin ya Pak ya, internal news gitu. Jadi news yang sifatnya hanya boleh diketahui oleh internal, mungkin update project atau apakah gitu. Ada berita tentang apa, tentang departemen apa, ada yang dipromote siapa, seperti itu sih. Kalau untuk website kan konsumernya mungkin lebih ke arah eksternal party ya, orang-orang yang di luar Sekom gitu, yang pengen tahu Sekom itu perusahaan seperti apa. Klasifikasi kontennya tentu aja berbeda ya. Mungkin Pak Ivan bisa lebih detail nih jabarin masalah ini. Lalu untuk aplikasi sendiri seperti yang saya sampaikan tadi sebetulnya memungkinkan diinstal di handphone Pak. Tapi untuk some security reason kita butuh license tambahan jika pengen buka security aplikasi di handphone ya. Kayak mobile device management gitu loh Pak. Jadi portal yang dibuka di handphone datanya nggak kemana-mana gitu, nggak leak keluar, itu sih. Saat ini ya hanya bisa dibuka di gadget perusahaan yang terdaftar di sip.co.id. Seperti itu Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanya di mana ya? Suaranya putus-putus tuh. Oh gitu. Oke Pak, saya tukar kabel dulu bentar Pak. Saya di ruang Bali. Ya, di situ kan kurang bagus. Oke, saya tukar kabel. Oke, dari saya cukup, terima kasih. Baik. Kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, kita langsung. Mas, Iya. Mau tanya. Silakan Bu Jun. Ini nanti fungsinya kayak contohnya kan tadi kontennya kan bisa ada announcement, terus ada company policy. Kalau mungkin company policy sih nggak sering di-revise ya gitu ya. Tapi misalnya announcement yang mungkin contohnya HRD mengannounce sesuatu biasanya lewat email, apakah nanti jadi nggak akan ada lewat email lagi, tapi semua orang akses ke sini, dan apakah ada notifications? Artinya ada misalnya ada announcement baru, apakah kita dapat notif atau kita tiap hari harus ngecek ke sini? Nah, itu pertanyaan menarik nih dari Bu Junita. Portal ini fully integrate with email ya. Oke. Jadi pada saat terima di email, terima di sini juga maksudnya?
Opsional, Oke. tergantung admin yang uploadnya mau di broadcast ke email atau enggak, seperti itu. Nah, kalau misalnya itu nggak di broadcast ke email, pertanyaan saya tadi yang pertama belum terjawab. Apakah akan ada notif di SharePoint ini? Karena kan misalnya itu announcement penting, kita nggak ngeh gitu. Karena kalau email kan setiap hari pasti buka dong gitu ya kan. Tapi kalau SharePoint ini, apakah kita juga harus buka tiap hari untuk ngecek apakah ada, misalnya yang penting tuh announcement sih mungkin ya gitu ya. Apakah kita harus buka setiap hari ataukah ada notif, I don't know, misalnya pop-up message atau apa gitu, atau ada bintang di aplikasinya bahwa ada sesuatu yang mesti kita lihat atau apa, semacam itu gimana? Kalau diinstal di mobile, itu mungkin seperti itu, Bu Jun. Tapi karena satu dan lain hal tadi, untuk install di mobile kita butuh license tambahan, kayaknya itu belum bisa. Tapi untuk biar supaya orang-orang aware juga dengan announcement, ya kita bisa setelah post konten itu dia akan otomatis nawarin sih, Bu Jun. Nanti kita demoin aja. Setelah post konten dia akan otomatis nawarin ini mau di-share kemana, seperti itu. Nanti ada pilihannya banyak tuh, mau di-share ke email atau mau di-share ke Yammer sosial medianya atau mau di-share ke yang lain gitu. Itu bisa memungkinkan sekali. Kalau kita buka Microsoft Teams, ada nggak notification dari ini portal? Microsoft Teams sebetulnya bisa diintegrasikan dengan portal langsung. Nanti kita demoin aja langsung deh. Bisa diintegrasikan dengan ini. Jadi nanti kalau ada update bisa buka Teams-nya langsung ini. Kayak portalnya udah nempel di Teams-nya gitu. Ya, benar juga sih kata Bu Yunita, kita memang harus ada notification sih, maksudnya biar jadi aware gitu. Kalau enggak ya nggak akan ada yang buka portalnya nanti. Iya, gitu. Karena kan ya maksudnya kalau email sih kita pasti buka ya setiap hari. Tapi kalau aplikasi gini, kalau kita nggak ada notif, mungkin kita nggak akan buka ya setiap hari, atau kita harus buka setiap hari. Itu sih. Ya anyway, takut nggak ngeh aja kalau misalnya ada sesuatu tiba-tiba nggak diumumin lewat email lewat sini, tapi nggak ada notifnya, and then kita nggak buka. Oke. Ya. Ya dia sifatnya ini sih. Sebenarnya bisa di mobile, Bu. Kalau ini cuman masalah security-nya. Iya, tapi kan nggak bisa dipasang di mobile kan, karena ada additional security yang harus diinstal apalah tadi kan. Jadi ini hanya di PC atau di laptop mungkin kan gitu ya. Betul, Ibu. Anyway, di note aja sih Pak Dimas. Thank you. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh tanya Pak Dimas. Silakan. Mengenai sharing policy. Oh iya, silakan Pak Budi. Tadi kan kita bicara internal. Saya mau tahu eksternal. Untuk eksternal itu contohnya seperti apa? Ya. Kemudian yang kedua, masalah announce portal atau apapun, nanti kita by email. Nah saat ini juga kita kan pakainya Outlook ya. Iya betul. Ya, kita buka Outlook aja itu kadang bisa 3 sampai 5 menit. Oke. Loadingnya luar biasa. Apakah hal ini bisa dibenerin dulu supaya untuk kedepannya lebih baik gitu untuk SharePoint atau apapun lah namanya. Karena beberapa kita kerja aja untuk buka email aja lumayan prosesnya lumayan panjang, apalagi pakai Teams juga begitu sama, Zoom juga sama. Nah, baiknya dari penunjang-penunjang ini kalau bisa diperbaiki dulu gitu Pak Dimas. Oh gitu, baik Pak Budi. Ini saya jawab langsung boleh ya Pak Budi ya? Boleh, silakan. Makasih. Untuk penunjang-penunjang seperti yang Pak Budi sampaikan tadi sebetulnya itu beda konteks ya Pak ya, karena kan penunjang-penunjang itu kan lebih ke arah hardware ya. Kalau memang Pak Budi ada kendala di hardware, respon aja ke IT, nanti kita bantu selesaikan problemnya. Kalau problemnya memang lemot, ya kita akan tawarkan solusi upgrade ke SSD sih. Sejauh ini tim yang sudah di-upgrade ke SSD langsung no complaint. Kalau memang Pak Budi mau, nanti Pak Budi tinggal lampirkan aja request SSD-nya, nanti kita bantu upgrade. Itu. Lalu untuk external sharing, mohon maaf Pak, kalau saat ini
policy yang berlaku tidak bisa dilakukan external sharing untuk company portal ya. Mungkin kedepannya nanti kalau ada perubahan, ya who knows, kita nggak tahu juga. Tapi untuk saat ini kita blok untuk external sharing sih, jadi khusus internal only. Oke, kalau gitu, Pak Dimas. Jadi untuk memperbaiki berarti rubah ke SSD ya? Iya Pak Budi, info ke IT aja. Nanti paling kita minta form request untuk SSD-nya, sehingga kita bisa requestkan ke GA gitu. Jadi setelah GA beli barangnya, udah kita atur jadwal. Karena untuk pergantian SSD butuh 2-3 jam, maksimal 4 jam lah, 4 jam lumayan lah. Tergantung datanya. Kalau memang hard disknya kena enkripsi ya mungkin bisa lebih lama dari itu. Oke. Ya karena ini ada pesan juga dari Moriwaki Sang. Saat ini kan dia di Jepang ya. Dia Siap. untuk sharing data by email itu lumayan lemotnya luar biasa. Terus juga pada saat penggunaan Teams juga sama, delay-nya juga luar biasa. Begitu juga menggunakan Zoom, kadang 3-4 menit baru bisa. Ya. Itu Itu aja. mungkin faktor internal laptopnya kali, Pak Budi. Ya, oke. Nanti saya sampaikan. Thank you Pak Dimas. Sama-sama Pak. Kita langsung move ke ini aja ya, move ke apa? Tampilan portalnya seperti apa ya? Oke, saya stop share dulu. Oke, sudah kelihatan kah? Sudah kelihatan ya? Oke, ya ini sesuai yang saya sampaikan tadi, cara mengaksesnya adalah tinggal panggil ini aja di Google Chrome atau Mozilla, browsernya bebas ya, tapi dia akan demand untuk Bapak Ibu sekalian login nanti ya. Nah, ini kebetulan saya sudah login menggunakan akun saya. Ya di halaman awal ada announcement, SOP, ada e-form dan manual form, lalu ada job vacancy halaman awalnya. Ini kita lampirkan link juga. Mungkin nanti akan nambah banyak di sini. Cuma kalau halaman awal dibanyakin gitu kan, estetik tampilannya jadi kurang oke ya. Kita mulai dari announcement dulu. Announcement ya kurang lebih kayak portal berita seperti itu sih. Nanti informasi yang akan di-sharing mungkin lebih ke arah promotion employee, contohnya seperti itu sih. Oke, kita balik lagi ke home awalnya. Kalau kita move ke SOP ya, halaman SOP. Nah ini saya masukin per departemen satu SOP-nya. Cuman informasi dari Inamisan terakhir itu untuk halaman ini juga mungkin perlu di-restrict lagi, hanya manajer ke atas yang boleh akses seperti itu sih. Engineer, kalau kita klik, ya dia akan menampilkan SOP yang sudah di-scan ya. Seperti ini. Oke, kita balik lagi. Di sini ada electronic form. Sejauh ini sih kita menggunakan yang ini ya, jadi electronic service request. Buat teman-teman yang butuh supporting tim IT, bisa saya udah sempat share waktu itu linknya. Jadi kurang lebih seperti ini form elektroniknya. Kalau mau lihat contoh reportnya bisa juga di sini langsung nanti. Request. Contoh reportnya seperti ini nanti. Siapa yang submit, tanggal berapa, kendala namanya siapa, kendalanya apa, itu dari departemen mana. Nanti ada semua data insight dari company-nya mana, site-nya mayoritas 90 seperti itu kurang lebih untuk electronic form-nya. Kita put di portal 4 form, sebetulnya kita ada lebih dari itu, cuman untuk kebutuhan
ngisi aja dulu biar portalnya nggak kosong, kita taruh 4 aja dulu. Gitu. Oke, lalu terakhir job vacancy ya. Job vacancy biasa. Kayak gini dia tampilan. Nanti kita bisa sharing cara menambahkan konten-kontennya untuk masing-masing admin departemen. Jadi mungkin setelah sosialisasi ini saya akan email lagi, minta para departemen leader untuk assign siapa nih admin yang akan bertugas untuk ngisi portalnya nanti, seperti itu. Lalu untuk newsnya saya nggak bikin seperti ini, nggak bikin seperti shortcut seperti ini, tapi saya buat di sini supaya kayak lebih kelihatan thumbnailnya gitu. Contohnya satu. Nah ini. Tekanan darah ini yang update evolusi ya dari HRD. Nanti kita bisa di bawahnya bisa komen atau bisa apa, kita bisa tag orang misalnya mau nanya ini tentang apa sih kontennya gitu, seperti itu. Nah, ketika ada yang mention itu, kita akan ke notif di mana ya, Iya, Mas Dimas? pertanyaan bagus nih. Kita akan ke notif di email sih, Pak. Oh, oke. Auto Dia email akan, ya berarti ya? betul. Siap. Oke, untuk news cukup ya. Nanti mungkin dari departemen akan banyak update ini. Sebetulnya news kita sudah taruhkan ini sendiri, halaman sendiri. Jadi dia akan sequencing dari update terbaru untuk news. Kita taruh kayak interface-nya aja dari halaman itu kita taruh di sini. Untuk sosial media sendiri kita sudah integrasikan full ke Secom punya portal ya. Di sebelah kanan ini ada conversation-nya, tapi kalau mau lihat full Secom sosial medianya, Bapak Ibu bisa klik view all. Nanti akan digiring ke halaman Yammer yang tadi saya jelaskan di awal tadi, web.yammer.com. Nah ini sosial medianya kayak Facebook awal-awal, cuman ya kontennya masih sedikit ya. Kayak Facebook awal-awal keluar. Nanti Bapak Ibu bisa bikin community sendiri gitu. Jadi misalnya mau bahas tentang teknikal gitu, bisa bikin community teknikal sendiri. Nanti kalau mau butuh di sharing masalah ini kayak sosial media biasa sih harusnya bisa dicoba-cobain aja. Tapi kalau memang perlu trainingnya nanti bisa tim IT bantu. Sosial medianya. Nah, home feed ya kita tampilkan di portal tadi adalah home feed dari All Company. Community dari All Company ini, home feed-nya kita tampilkan di sana tadi. Di mana? Di portal, kita punya portal di conversation. Kita bisa pilih sih mau tampilkan apa di sini. Misalnya diskusi tentang technical kita bisa tampilkan. Oke, untuk organization structure karena ini masih under development ya sementara seperti ini sih. Jadi dia ngambil draftnya langsung dari data-data di server. Jadi ini kita nggak input manual ya. Kita input di servernya, lalu dia otomatis nyusun sendiri. Seperti itu. Nah, cuma saya beberapa departemen saya nggak tahu membernya siapa aja lalu ini kurang data. Oke, kurang lebih itu sih Bapak Ibu dari kami, ada yang mau ditanyakan? Oke, pertanyaan saya satu lagi. Jadi gini, kan ketika kita mau buka aplikasi ini, apakah itu harus masuk ke, kan pakai cloud ya? Apakah Betul. perlu juga LAN kabel juga nyolok di kantor? Kalau di kantor pakai LAN bisa, pakai WiFi bisa Pak. Gitu. Kalau di kantor, kalau dari luar nggak perlu Kan VPN sih Pak. Ada yang masukin, ya ada yang harus akses ke server juga kan, macam lihat struktur organisasi. Nah artinya kan itu harus akses ke LAN. Artinya kalau cuma pakai WiFi kita nggak bisa akses dong. Itu ini Pak. Kalau mau dari luar aksesnya Bapak tinggal connect VPN aja. Oh VPN. Iya betul. Oh, artinya laptop yang saya harus disetting VPN juga berarti ya? Iya betul. Jadi connect VPN nanti Bapak bisa buka ini portalnya. Oke, baik. Dari rumah. Oke, terima kasih.
Sama-sama Pak. Mas Dimas, Iya Pak Fiam. itu nanti platform sosial medianya apa aja? Gimana Pak? Maaf. Sosial media nanti untuk share-nya apa aja? Sosial medianya ya kita pakai Yammer aja sih Pak. Oh, Yammer aja ya? Ya karena kan dia emang khusus peruntukan untuk internal Pak. Jadi kita nggak share data apapun ke luar. Gitu. Oke. Oh ya, satu lagi, kan kalau misalnya setting VPN, kalau yang sekarang anak-anak yang menggunakan laptop, dia ada PC di kantor. Si PC-nya itu harus on kan? Nah, Betul. yang hanya punya laptop aja, bagaimana setting VPN-nya? Oh kalau di connect VPN Bapak langsung buka browser aja. Kalau konteksnya mau Langsung buka, langsung buka Chrome atau apa gitu, nanti dia akan otomatis gitu. Oke, baik. Terima kasih. Langsung Pak. Lagi yang mau ditanyain? Kalau sudah. Biasanya Pak Adi yang sering nanya nih. Sepi sekarang. Ini mau nanya, bingung juga ya kan kalau keretnya. Kok jadi kita berada di mana gitu. Kalau minjem kata-kata Mardigu ya kan, ini Newman nih ya kan. Bagus banget ya Pak itu ya, Pak Dimas. Kita udah masuk ke, akhirnya kita dipakai kan Newman. Yang dulu-dulu ya old man nih udah akan tersingkir lama-kelamaan. Itu kata-kata Mardigu ya kan. Ya Pak, kalau misalkan untuk ini kayak misalkan sales achievement ini kita bisa posting juga di news sepertinya gitu ya. Bisa banget Pak. Ya ini bagus sih buat itu, buat kasih motivasi buat teman-teman semua ya kan. Oh iya satu lagi saya lupa nih, saya baru nggak slide ke bawah tadi. Kita ada event ya. Nah di sini saya share aja cara bikinnya. Nah di sini Bapak Ibu bisa create event misalnya tes, gitu. Eventnya mau hari apa nih misalnya. Nah ini iseng aja ya. 15 udah lewat 15 16 Agustus. 9 malam ini. 17 Agustus aja besok upacara. Oh iya boleh ya. Pak. Upacara ya Pak ya. Nah ini untuk gambarnya bisa langsung dia sudah integrate ke web search-nya punya Bing ya Microsoft misalnya Dirgahayu atau yang ini deh. Nggak bisa. 76 besok. Itu 75. Kurang lebih. Jangan Indonesianya juga jangan kelebihan A. Cukup Indonesia. Ini bisaan. Tongkol aja masih diituin, diampunin ya kan. Saya udah like itu yang lebih itu. Siap. Nah. Oke, contohnya ini ya, contohnya gitu. Kalau Bapak Ibu mau bikin event nanti. Nah, ini misalnya eventnya online meeting gitu. Berarti kan yang harus dilakukan adalah bikin janji dulu di meeting, nanti addressnya ditaruh di sini. Linknya ya? Linknya, betul. Misalnya display name-nya meeting Dirgahayu contoh ya, contoh. Kayak kategorinya nanti bisa dipilih aja, misalnya meeting atau bisnis atau holiday lah ya, yang besok libur ya. Tampirin deskripsinya di sini, tes. Jika udah semua kita save. Nanti link address empty ya. Link address empty. Saya masukin meeting hari ini aja ya buat tes only. Pesertanya berkurang ya, tadi banyak aja. Nah ini meeting hari ini. Lalu kita save. Setelah ini, nah tadi seperti yang saya bilang, supaya orang-orang aware kita bisa broadcast kedua ini, email atau Yammer.
Kalau kita broadcast ke email, nanti dia kayak meeting invitation, kita klik, dia otomatis integrasi ke Outlook, seperti itu sih. Nah, seperti ini misalnya. Nah, dia akan ada ininya juga, akan ada captionnya juga. Jadi sedikit berbeda dengan broadcast biasa. Ya, nanti dia akan masuk ke emailnya orang ini sebagai invitation meeting, seperti itu. Nah, nanti dia akan berubah di portalnya juga ada event. Seperti itu sih. Alfian kalau minta support like, masukin aja di sini, tolong dong di like nih. Ada tugas sekolah. Mangga. Ya, dari saya ada segitu aja untuk sosialisasinya. Ada yang mau ditanyain, Bapak Ibu Kalau yang news tadi ya kan, ini kan kita masih internal kita ya, Pak. Oke, betul. Saya pikir kalau untuk news kayak ini kita udah bisa share juga deh kayak ini keluar ya kan. Khusus news aja yang bisa dibukanya gitu. Bisa nggak tuh? Sebetulnya itu nanti lebih ke arah website sih, Pak. Website ya. Supaya karena gini Pak, website itu supaya dia scoringnya bagus ya di mesin pencari, dalam hal ini Google, dia harus terus diupdate berkala. Jadi kalau update di sini sayang aja sih. Gitu. Nah, sementara ini kita website kayaknya nggak tahu deh, nggak ada update juga kan. Kita juga nggak main SEO, kita juga organiknya juga kayaknya nggak main kan gitu. Saya nggak tahu ke depan Pak Ivan mungkin akan lakuin ya Pak Ivan ya. Iya, sekalian juga informasi buat Bapak Ibu sekalian ya, memang website kita memang lagi tahap untuk redesign. Jadi harapannya di bulan ini memang kita akan development untuk restrukturisasi semua page yang ada di website, terus redesign semua yang ada di website, termasuk konten-kontennya juga. Itu pengerjaannya kurang lebih makan waktu sekitar 2 bulanan. Jadi ya semua sudah di-plan dan akan dijalanin segera. Siap. Semakin mantap nih. Oke. Ya kita bakal kolaborasi banyak sih sama Pak Ivan. Dan sama yang tadi Pak Ade bilang juga soal SEO, terus yang organik maupun yang berbayar juga itu kita semua akan mainin dalam waktu dekat kok. Mantap lah kalau gitu. Termasuk iklan berbayar di beberapa website juga. Google Ads ya? Google Ads ya. Sama social media ads juga. Tapi kalau untuk sales project social media ads kayaknya kurang efektif deh. Kecuali kalau ke target kita ini. Memang kita nggak akan asal beriklan ke semua target sih, kita udah seleksi targetnya. Jadi kita targeting orang-orang yang memang decision maker di LinkedIn misalnya, dia pegawai, dia PIC di gedung something gitu. Nah itu kita targetin yang kayak gitu-gitu sih, nggak beriklan ke massal gitu, nggak ada targetnya. Oke. It's very good I think ya kan. Ya, jadi buat Bapak Ibu mohon bersabar soalnya masih development juga butuh waktu. Kita udah bersabar kok, udah 20 tahun, 25 tahun Pak Dodi bersabar. Iya. Udah biasa. Saya baru 1 bulan nih kebetulan. Oke. Apa namanya ini? Biasa itu. Ini mau disosialisasikan ke seluruh karyawan juga? Nantinya iya Pak. Oke. Untuk saat ini kan memang instruksi dari Inamisan itu kita akan melakukan soft launching di 25 Agustus. Nah pada saat soft launching ini kita harap sih teman-teman bisa memberikan feedback ya. Kan kita akan kasih akses dulu nih, early access ke portal kita. Nah di situ nanti kalau lagi ngoprek-ngoprek, lihat-lihat mungkin ada feedback baru yang bagus buat kita, baru infoin ke IT aja, kita update. Lalu untuk launching live-nya sendiri ke semua employee, mungkin di bulan berikutnya, tapi Uda dan Inamisan belum inform ke saya mau di officially kapan gitu. Seperti itu sih Pak Beni. Siap. Jangan keburu ada yang pensiun. Segera. Ya. Emang ada mau pensiun? Ada. Pak Dimas. Tunggu PPKM dulu.
Siang Oke, Pak kalau dari Dimas. cukup. Cukup ya. Ada yang mau ditanyain lagi atau mau di sharing mungkin? Ya, halo Pak Dimas. Halo Pak. Ya. Ya, Nah, ini ya saudaranya Ivan nih. Oh ya Pak Ruli. Monggo Pak. bisa aja Pak Beni nih. Jangan di apa videonya, saya khawatir. Iya. Saya belum melihat nih Pak Ruli. Bro, iya, Pak Ruli mau lihat katanya saudaranya. Atau kata Bu Jun mirip saya juga katanya. Fitnah itu, fitnah. Ayo Pak Ruli, ayo videonya. Oh, lihat. Beda jauh, beda jauh. Jauh ya Pak. Bentuknya Iya. maksudnya. Pak Ivan itu jauh lebih ini sepertinya, lebih muda ya kayaknya ya, lebih muda ya. Oke, Li, lanjut Kita Li. semua muda Pak. Ya. Baik Pak Dimas, nih saya lihat secara overall sih cukup bagus juga ya, ibaratkan perbedaannya dari yang sebelum dan mungkin yang sesudahnya. Nah mungkin masukkan aja sih Pak buat saya. Ini udah cukup bagus juga, jadi dari beberapa tampilan dan menu ya, terutama dari menu-menu yang general. Terus di sini juga saya lihat kan ada bagus juga di sini e-form. Nah e-form ini di sini ada 9 manual form already update to portal. Nah mungkin nanti nextnya akan ada update kembali ya. Nah jadi masukan juga sih buat kita gitu ya. Sebenarnya memang kita perlu ibaratkan komunikasi ini, apalagi di internal. Nah kalau bisa sih dari masing-masing ID user, nah ini bisa kita masing-masing login di internal kita. Khususnya untuk apa? Nah contoh misalkan dia di sisi departemen technical, case-nya adalah di saya sebagai sales engineer, mungkin tim saya itu membutuhkan apa sih dari manual-manual yang mungkin kita perlukan. Nah jadi event-event itu udah ada semua di sini. Contoh case-nya misalkan sambil sedikit lah CCTV misalkan. Kita jual produk itu adalah misalkan Panasonic. Nah yang generalnya itu kita bisa dapatkan di web ini gitu ya, jauh lebih cepat. Artinya apa? Kita bisa lihat ya kan, yang mungkin bisa kita share juga ke yang lain, terutama ke sales. SI itu kan hubungannya dengan sales. Betul. Mengenai apa? Brosur salah satunya. Manual, kalau manual mungkin kita bisa bekerja sama dengan technical. Jadi semua panduan, manual, brosur itu bisa kita taruh nih di sini. Jadi setidaknya kita punya historical yang mungkin nggak kebuang dengan berjalannya waktu ya, update. Nah, mungkin itu salah satunya sih masukan dari saya. Jadi contoh case di saya saja, mungkin saya bisa melihat semua brosur, saya bisa melihat misalkan customer yang mungkin kita bisa anggap di sini adalah penting nih. Kita butuh untuk mappingnya, misalkan ini mapping untuk sistem. Itu catatan tersendiri dari masing-masing user. Jadi saya harapkan sih mungkin bisa berkembang sampai sejauh itu. Nantinya ke depannya mungkin sales juga bisa berkembang lagi, jauh lebih berkembang dari masing-masing individual. Mereka buat news sendiri di sini, misalkan dia buat note di sini. Nah nanti admin bisa melihat semua, atau mungkin dia bisa share juga. Saya pengen share nih ke internal. Artinya yang lain juga bisa langsung tahu. Contoh case-nya mungkin Pak Adi sales sebagai sales dia juga cukup banyak relasinya mungkin. Nah sales-sales yang lain mungkin juga belum tentu seperti informasi yang didapat oleh Pak Adi gitu ya. Nah itu bisa di-share di sini. Itu sih dari saya sih. Oke, Pak Ruli, masukannya bagus banget ya. Untuk seperti itu, seperti yang saya bilang di awal tadi, memang setelah meeting ini kita akan adakan sih gitu. Saya akan nanya ya, mungkin dari masing-masing PIC per departemen, siapa nanti orang-orangnya yang untuk mengupdate konten di portal kita gitu. Untuk polisinya sendiri kita lagi garap ya Pak Ruli ya. Nanti akan ada sih polisi kayak yang mewajibkan masing-masing departemen mungkin seminggu sekali update sesuatu di portal seperti itu. Tapi kita masih garap, jadi saya nggak bisa share sekarang. Lalu administrasinya sendiri untuk
page mungkin Pak Ruli bicaranya per departemen nanti ada kayak special page-nya sendiri-sendiri, itu bisa sekali dilakukan. Contohnya ini kita sudah siapin sih sebetulnya technical manual nih, seperti request-nya Pak Arif ya, Pak Muhammad Arif. Cuman memang saya belum dapat datanya. Jadi masih blank gini. Oke. Nanti Berjalan mungkin waktu lah Pak. Berjalannya betul, waktu bisa. Ya. betul. Ya ini enggak, Paling ini mau kita nambahin, mau nambahin komennya Pak Ruli tadi soal yang untuk portal sharing sales itu kita udah jalanin juga sih di Microsoft Teams ya. Jadi semua tim sales itu akan terupdate sama brosur-brosur kita, terus bisa komen-komen juga, ada dashboardnya. Sudah jalan sih itu untuk tim sales. Sudah jalan ya Pak ya? Ya. Sudah, iya. Nah harapannya nanti juga akan lebih mudah lagi di portal ini juga, di website yang baru juga. Oh iya, informasi aja ini kan bisa diintegrasikan ke Microsoft Teams sebetulnya. Betul. Jadi apa yang diupdate di Teams nanti bisa nongol di sini, itu bisa dilakukan. Cepat. Saya percaya sama Pak Dimas. Saya juga di internal saya meeting itu dengan tim. Jadi apapun lebih mudah dengan tim. Oh iya. Baik, Pak. Oke, saya udah notes ini masukannya. Ada yang mau menambahkan lagi? Kita sisa 7 menit sih. Izin saya keluar ya, saya mau lanjut meeting lagi yang lain. Siap Pak Adi. Ini udah selesai juga Pak Adi. Kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi atau nggak ada yang mau di-sharing, saya tutup aja ya. Terima kasih buat ketersediaan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dari itu datangnya dari saya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan sharing session yang lain ya. Nah, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Ya, Oke, selamat Thank siang. you. Terima kasih Pak Ipa, Terima kasih. Pak Dimas. Terima kasih.